Shalom, shalom semua. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan EPCC pada hari yang istimewa. Dan saya doakan saudara akan menikmati hari Minggu yang luar biasa. Dan juga kita selalu ucapkan di gereja Happy Sunday buat saudara. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan dan juga di dalam doa kita, dan juga saudaraku di dalam firman Tuhan, mari saya bacakan satu firman buat saudara dan selepas itu saya akan memimpin saudara di dalam doa. Filipi pasal pertama, saudara, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Firman Tuhan dengan penuh yakin mengatakan bahwa Tuhan yang memulakan pekerjaan yang baik di antara kamu dan saya akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Berarti saudaraku, Tuhan setia. Amin. Tuhan setia, apa yang Dia mula, Dia akhiri. Mari saudara, PKP 2.0 disambungkan lagi, tetapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan dan melihat kepada pekerjaannya yang setia dari awal sampai ke akhir. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama dan kita berdoa dan kita terima berkat dan kita masuk di dalam pujian penyembahan dan kebaktian yang dahsyat di dalam Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, Allah yang dahsyat dan luar biasa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh pun di sekeliling kita ada begitu banyak cabaran, tetapi kami bersandar kepada Filipi pasal 1 ayat 6 yang mengatakan apa yang Allah mulakan, Allah setia sampai membawanya kepada pengakhiran di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan naungi kebaktian kami dari awal sampai ke akhirnya, dan semua yang kami nikmati di situ ada sabda, di situ ada perwahyuan, di situ ada kemenangan, di situ ada pembebasan. Karena di sini kami percaya di dalam kebaktian ini Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita tepuk tangan dan sambut tim pujian penyembahan untuk memimpin kita sama-sama. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Amin. Kita semua siap memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini
jemaat IPCC katakan bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari, mari bersuka. Sekarang bersuka. Mari, mari bersuka. Bersuka, bersuka cita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Thank you Lord. Masih mau Amin. bersuka cita saudara. Amin, Masih amin, mau amin, memuji amin, Tuhan? amin, amin. Yang mau memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Melukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan dengan kuat, great is our God. Great is our God. Kita angkat sekali lagi saudaraku ya. Dengan penuh sukacita, amin. Amin. Yes. Amin. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Datang
layak disembah, amin. Amin. Kalau engkau percaya berikan tepuk tangan pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus, engkau yang layak. Kami sembah engkau pagi hari ini Tuhan. Kami datang menyembah. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini semua. Berserah buat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan kembali saudara. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Amin. Pada angkat tanganmu, katakan engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan satu-satunya, satu-satunya.
Shalom kepada semua jemaat kita yang menyembah pada hari yang indah ini di Kuching maupun di IPCC Summit ataupun juga di IPCC Indo. Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, saya teringat akan perjamuan kudus yang dirayakan pertama kali, saudaraku. Tetapi tidak dikenali sebagai perjamuan kudus, tapi itu adalah Paskah. Yaitu dalam Keluaran pasal yang ke-12, saudara, kita tahu latar belakang ceritanya. Saudaraku, bangsa Israel dikongkong oleh kegelapan dan juga kekuasaan Mesir. Dan saudaraku, mereka menunggu begitu lama untuk kemerdekaan dan juga untuk mengalami pelepasan. Tetapi pelepasan tidak datang sehingga mereka melakukan atau merayakan Paskah. Nah saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berbunyi begini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Puji Tuhan saudara, apa yang dirayakan di Mesir, Paskah yang pertama, disebut juga di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Saya percaya bagaimana di Paskah yang pertama itu, pada waktu anak domba Allah disembelih dan kemenangan terjadi kepada mereka dengan pelepasan dan kemerdekaan daripada belenggu Mesir. Saya percaya kita pada hari ini bila kita mengambil perjamuan kudus ini, saya berdoa saudaraku bahwa kuasa anak domba Allah, Paskah itu yang membawa kemerdekaan di sana akan membawa kemerdekaan di bangsa kita, menewaskan COVID, mengalahkan kegelapan dan membawa kemerdekaan bagi kita semua. Kalau saudara siap, saya undang kita semua mari bangkit berdiri bersama-sama di mana saja kita berada, di rumah ataupun di mana saja saudara menikmati perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Sebagaimana kemenangan di Paskah yang pertama, saya percaya kemenangan itu masih ada. Karena apa yang dikorbankan itu seekor domba, mereka dapat kemenangan. Tapi kita mendapat kemenangan karena yang dikorbankan adalah anak Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk roti ini yang di tangan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mengingat kembali Paskah yang pertama, di mana Yesus diibaratkan juga sebagai anak domba Paskah di dalam perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama melalui Paskah itu, domba itu yang dikorbankan membawa kemenangan. Kami percaya Yesus anak domba Paskah kami akan membawa kemenangan terhadap semua kegelapan, terhadap semua ketakutan, terhadap semua ketidakpastian. Ini keyakinan kami. Ini kemenangan kami yang kami lafazkan dan deklarasikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk roti dan anggur yang menjadi gambaran tubuh Yesus dan darah Yesus yang dikorbankan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara kita makan dan minum bersama-sama dan mendeklarasikan kemenangan Kristus bagi bangsa dan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu dan kemenangannya. Amin. Puji Tuhan dan saudara, terima kasih. Wow, Pastor, saya sangat diberkati dan saya yakin Anda juga diberkati di mana saja Anda berada, mungkin di rumah, di tempat kerja, di Pulau Pinang maupun di luar Pulau Pinang lewat daripada pujian penyembahan kita sebentar tadi. Baik, kami ingin mengalu-alukan Anda yang berada di rumah khususnya kepada tetamu-tetamu baru kita, Pastor. Wow, kami ingin welcome Anda kerana Anda adalah tetamu yang sangat istimewa, terutamanya selepas Tuhan Yesus dalam kebaktian ini. Jadi kami ingin mengalu-alukan kedatangan Anda. Jadi jika Anda pertama kali menyertai kami, sila scan QR code yang tertera di hadapan skrin Anda sekarang. Yap, Jerry, betul. Okey, dan sekarang kita ingin pergi kepada pengumuman untuk minggu ini. Okey, pengumuman pertama ialah tentang dana Help COVID.
Alright, kami ingin berterima kasih kepada semua EPCC yang telah memberi sumbangan Betul. untuk dana Help COVID ini. Dan pada 2 minggu yang lepas, saudara, kita telah mengumpulkan sebanyak 8,340. Wow. Terima kasih saudara yang telah menjadi berkat dan saluran berkat bagi yang memerlukan. Dan saudara, kita juga tahu bahawa Tahun Baru Cina juga sudah semakin tiba dan hampir, ya. Dan kita ingin memberkati para frontliners kita yang bertugas di negeri kita Pulau Pinang. Dan mereka terdiri daripada pegawai polis, yang bertugas di 9 buah roadblocks di Penang, pegawai polis dan keluarga di balai polis yang kecil, para pekerja kesihatan yang bertugas di klinik kesihatan, dan juga para pembonceng beca di bandar kita Pulau Pinang. Dan saudara bolehlah memberi melalui transaksi online, cek dan juga touch and go. Alright, seperti mana di skrin anda sekarang juga. Dan saya ingin mendorong semua jemaat kita saudara untuk menjadi berkat dan memberi untuk dana Help COVID ini. Dan satu lagi pengumuman pastor untuk anda yang berada di rumah yang menyaksikan kami secara online, iaitu program Perjalanan Pemulihan Perniagaan yang kini dilancarkan semula oleh EPCC. Wow, mungkin ada di antara anda yang masih baru dan mungkin tertanya-tanya apakah program ini. Jadi program ini ialah kumpulan yang terdiri daripada teman-teman seiman kita yang akan bersama-sama berdoa, mendorong anda dan berkongsi kesaksian. Dan yang paling penting, program ini adalah untuk membantu anda, khususnya anda yang mungkin kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, perniagaan dan sebagainya. Jadi ianya bukan suatu program bantuan kewangan, tetapi ini merupakan suatu program pemuridan, terutama kepada anda yang memerlukan dalam bidang perniagaan ataupun pekerjaan. Jadi kalau anda berminat untuk menyertai program ini ataupun ingin tahu lebih lanjut, anda boleh kontak, hubungi pastor-pastor kita, iaitu Pastor RC, Pastor Alex dan juga Pastor Alexis. Alright, dan kami sentiasa bersedia untuk membantu anda di tengah-tengah pandemik ini. Alright, terima kasih Jerry untuk informasi pengumuman itu. Salam semua. Hari ini secara rasminya EPCC melancarkan app umum kita untuk semua jemaat EPCC. Apa yang saudara harus buat? Kalau saudara adalah pengguna Android, saudara pergi ke Google Play. Kalau saudara adalah pengguna Apple, saudara pergi ke App Store, di mana saudara hanya perlu type EPCC atau Excel Point Community Church dan saudara boleh muat turun app rasmi EPCC. Saudara, kenapa app ini penting? Ada banyak manfaatnya saudara. Contohnya, pertama, saudara boleh dengar semua khotbah-khotbah kita di sana. Saudara juga boleh mendengar video-video saat teduh. Saudara juga boleh mendaftar untuk seminar, untuk kelas pemuridan. Satu lagi yang penting, saudara juga boleh menempa tempat duduk di kebaktian-kebaktian yang disediakan di EPCC. Dan yang lebih penting lagi, semua pengumuman dan informasi yang gereja mau sampaikan kepada saudara ada di situ. Jadi saudaraku, apalagi saudara tunggu? Saudara cepat muat turun app ini. Nah, pada waktu saudara muat turun, apa yang saudara perlu buat adalah saudara pergi ke setting. Di bahagian setting itu saudara pergi ke notifikasi atau notification dan saudara bukakan notification itu kepada umum atau general. Nah, disitulah saudara boleh mendapat semua informasi yang penting. Wow, saudara, saya sudah meyakini saudara bahwa app ini akan sangat membantu saudara untuk berinteraksi dengan semua informasi penting di gereja. Ya, apalagi saudara tunggu? Ayo kita muat turun sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang saudara, saya ingin minta semua kita untuk siapkan hati kita untuk mengambil wang persembahan. Dan anda boleh memberi juga melalui ATM, melalui online dan juga melalui touch and go seperti mana yang tertera di skrin anda sekarang. Mari kita semua berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan waktu ini kami dapat bersama-sama Tuhan untuk memberi untuk kerajaan-Mu, berkati setiap tangan yang memberi. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber berkat kami. Sebab itu Bapa, kami tidak akan Tuhan kekurangan, tetapi kami berkelimpahan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua pemberian ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi semua.
Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Dan saya pasti, saudara, di masa yang mencabar ini ada banyak persoalan, ada banyak keperluan, dan banyak juga yang melalui masa susah dari segi pelajaran, terus belajar dari Zoom, dan juga dari segi keuangan, ekonomi, ada cabaran yang besar. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa khusus bagi jemaat semua yang sedang melalui masa yang sangat mencabar. Dan saya mau saudara kita bergandengan tangan. Mari di rumah kita, di mana saja saudara, sesama saudara seiman, saudara keluarga bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan bergandengan tangan. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan saya bacakan satu firman Tuhan daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Bermula daripada ayat 23 saudaraku, di mana Israel bertempur dengan orang-orang Aram ataupun tentera Syria. Dan di dalam pertempuran yang pertama Israel menang. Dan orang Aram berkata begini, mereka berkata, wah, Tuhan orang Israel itu adalah Tuhan gunung. Tetapi kalau kita berperang, bertempur dengan mereka di lembah, pasti kita menang. Karena Tuhan Allah mereka hanya Tuhan Allah gunung. Nah saudaraku, inilah masalahnya. Kita hanya melihat Tuhan baik dan luar biasa bila kita di dalam posisi gunung. Posisi gunung itu semuanya baik, semuanya sehat, semuanya melimpah, semuanya saudaraku cukup. Kita bilang Tuhan itu Tuhan di gunung. Tetapi saudaraku, bila orang Aram membuat deklarasi seperti itu, Allah membuktikan kepada mereka, Dia bukan saja Allah gunung, tetapi juga Dia Allah lembah, dan Aram ditewaskan di lembah juga. Saya percaya lembah itu adalah kesusahan, cabaran, tantangan, kekurangan. Allah tetap Allah di gunung maupun di dalam lembah. Kalau percaya katakan amin saudaraku. Mari kita bergandengan tangan, kita berdoa, dan saya mau berdoa dengan iman dan percaya deklarasi kemenangan Allah turun atas keluarga, keuangan, pelajaran, dan juga semua keperluan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk semua jemaat IPCC dan semua anak-anak Tuhan yang terkumpul untuk menerima firman Tuhan sebentar nanti, yang mengikuti kebaktian ini. Kami di dalam kondisi yang mencabar. Ada yang sakit Bapa, ada yang dalam serba kekurangan keuangan, ada yang mengalami Tuhan tekanan emosi, ada yang stres, ada yang tidak bisa melakukan pelajaran seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya deklarasikan bahwa Allah kami adalah Allah gunung dan juga Allah lembah. Dia bukan saja Allah pada waktu semuanya baik, cukup, dan melimpah, tapi Dia juga Allah pada waktu kami kurang dan kami mengalami krisis, karena Dia Allah gunung dan Allah lembah. Bapak, buka tingkap surgawi, karena Engkau adalah surga terbuka kami. Dan pada waktu itu bila ada koneksi surga dan bumi, di situ tempat itu menjadi tempat yang dahsyat. Hari ini saya deklarasikan, rumah kami menjadi tempat yang dahsyat, sekolah kami menjadi tempat yang dahsyat, pekerjaan kami tempat yang menjadi tempat yang dahsyat. Bapak, di mana krisis menjadi tempat yang dahsyat, tubuh kami yang sakit mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Berkati IPCC, berkati Tuhan semua jemaat Allah yang sakit sembuh, yang takut jadi berani, yang jiwanya remuk dihiburkan. Bapa, yang mengalami krisis mengalami kemerdekaan. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus turun atas gereja ini dan jemaatnya dengan dahsyat. Dalam nama Yesus Tuhan kami, diberkatilah jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, diberkatilah dan saudara lihatlah mujizat Allah terjadi di dalam hidup saudara. Amin saudara. Shalom saudara. Saya mau membawa firman Tuhan untuk minggu ini dan saya harap saudara diberkati di dalam firman yang kita akan dengar sebentar ini. Saudara, saya mau fokus kepada suatu hal yang seringkali diabaikan dan tidak mau dibicarakan di dalam gereja, yaitu kegagalan seorang pelayan. Kegagalan seorang pastor, pemimpin, missionaries dan sebagainya. Saudaraku, ada banyak orang di dalam Alkitab yang gagal. Contohnya saudaraku, Abraham pernah menipu, saudaraku, dan Gideon seorang pengecut. Daud pernah berzina. Saudaraku, Simpson adalah seorang yang kecanduan wanita dan juga seks. Yakub, saudaraku, pernah mencuri. Nuh mabuk. Musa pernah membunuh. Dan saudaraku, Elia mau membunuh diri.
saudaraku Yunus melarikan diri daripada pelayanan. Dan juga saudaraku Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku, kenapa Tuhan pakai orang-orang seperti ini? Supaya Tuhan boleh membuktikan bahwa hanya di dalam kelemahanlah kasih Kristus dan kuasa Kristus menaungi umat Allah. Saudaraku, karena firman Tuhan berkata, pada waktu kita lemah, pada waktu itulah kita kuat. Pada waktu kita lemah, pada waktu itulah kasih karunia Tuhan kuat. Saudara yang kekasih, saya mau membawa firman Tuhan, sambungan daripada tema firman yang telah kita mulakan, yaitu kuat bersandar di dalam kasih karunia Tuhan. Kuat bersandar di dalam kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saudaraku, kita mau khusus melihat kepada seorang pribadi yang namanya adalah Yohanes Markus. Mungkin saudara, kita belum pernah mengkaji dan belum pernah juga memberi masa untuk mengenal siapakah Yohanes Markus ini saudaraku. Siapa dia? Nah, saya membawa saudara untuk mengenal sedikit sebanyak tentang latar belakang Yohanes Markus. Dan mungkin ada beberapa Yohanes Markus di dalam sidang kita yang sedang melalui kegagalan, yang sedang melalui saudaraku rasa aib dan malu, yang sedang melalui saudaraku ketakutan. Yohanes Markus melalui semua ini. Mari kita terjun di dalam firman Tuhan dan kita belajar, saudaraku, bermula daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan ayat yang pertama kita mulakan di sana. Saudaraku, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan juga pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, seorang Kairin, dan Mahanem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita langsung ke ayat yang keempat. Oleh kerana disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan di situ mereka belayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Nah di sini saudaraku, kita melihat pengenalannya kepada Yohanes Markus. Dia dikenali sebagai Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-5. Saudara, dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-5 kita lihat ada pengajar, ada nabi, saudaraku, ada rasul. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah semua orang yang besar-besar, yang hebat-hebat, saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat, tiba-tiba ada seorang yang dikenali sebagai Yohanes. Dan apakah panggilannya? Dia seorang pembantu. Pembantu, saudaraku, seperti gelaran itu dan posisi dan titel itu tidak ada sesuatu yang menjadikan dia glamour dan juga saudaraku grand. Saudaraku, tidak ada saudara. Tetapi kalau saudara mengerti apa panggilan saudara, di mana Allah utus saudara, apa posisi Allah letak saudara untuk pelayanan, saudara boleh melayani tanpa membuat perbandingan, tanpa rasa kecil, tanpa rasa saudara adalah orang yang tersisih dan tidak penting, tetapi saudara pasti menjadi pembantu, tetapi pembantu yang setia. Langsung saudaraku kita lihat apakah latar belakang seterusnya tentang Yohanes Markus ini. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 dan ayat yang ke-13 kita bacakan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan belayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi, nah disinilah mulanya Yohanes saudaraku mengalami kesusahan ataupun mengalami krisis dalam pelayanan. Tetapi kita lihat firman Tuhan, Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Wah, disinilah saudaraku, Yohanes meninggalkan Paulus dan Barnabas dan dia kembali ke Yerusalem. Ada orang mengatakan, kenapa dia kembali? Mungkin dia dia sangat rindu dengan keluarga. Ada yang mengatakan bahwa pelayanan mereka, saudaraku, di Perga, di Pamfilia, sangat mencabar dan tidak ada banyak hasil. Jadi, Yohanes meninggalkan mereka. Nah, saudaraku, namun apa sekalipun kita tahu bahwa sebenarnya Yohanes meninggalkan pelayanan dan tidak lagi melayani. Oh, saudaraku, banyak kali bila ini terjadi. Nah, saudaraku,
kita mungkin menghukum, menghakimi pribadi itu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi seterusnya kepada, kita boleh melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi kepada Yohanes Markus dengan tegas berkata bahwa dia tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya belayar ke Siprus. Nah, saudaraku, ini yang sedang terjadi. Bila mereka mau kembali melawat orang-orang yang mereka pernah melayani, dan ini yang terjadi, saudaraku, Barnabas mau membawa Markus, Paulus tidak mau. Karena Paulus tahu Barnabas pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Tetapi Barnabas, saudaraku, yang dikenali sebagai son of encouragement, namanya Barnabas itu anak, saudaraku, penghiburan. Itu namanya Barnabas, anak penghiburan. Tapi Barnabas mempunyai kasih karunia untuk mengambil seorang yang gagal seperti Yohanes Markus. Dia sanggup. Tapi Paulus berkata, tidak maulah. Karena dia pernah meninggalkan kita. Dan dia pernah abaikan pelayanan kita. Di situ ada suatu krisis perhubungan di antara dua orang rasul ini. Barnabas dan juga Paulus. Sehingga karena mereka tidak setuju dengan hidup Yohanes Markus ini, mereka berpisah. Saudara, mereka berpisah. Nah, ini adalah detik sejarah pelayanan di mana ada dua orang hamba Tuhan yang berpisah. Tetapi puji Tuhan, sungguh pun mereka berpisah, mereka tidak setuju, tetapi mereka setuju sambung pelayanan. Masalahnya banyak kali, saudaraku, bila kita tidak setuju dengan seseorang dalam pelayanan, kita stop pelayanan. Tetapi puji Tuhan, Barnabas dengan Paulus, sungguh pun mereka tidak setuju dengan siapa mereka ambil sebagai calon pelayanan, tetapi mereka tetap terus melayani, saudara. Nah, ini yang penting. Nah, Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Yohanes Markus. Nah, saudaraku, ini adalah suatu titik yang paling rendah dalam hidup Yohanes Markus. Karena dia mungkin merasa tidak diterima oleh Paulus. Tetapi kita sambung, 10 tahun berlalu dari masa kita mendengar namanya Yohanes Markus di dalam Kisah Para Rasul 15. Dan sekarang kita lihat Yohanes Markus muncul kembali, saudaraku, di dalam Kolose 4:10. Kita lihat firman-Nya, saudaraku. Kolose 4:10. Paulus menulis, ini adalah surat Paulus di dalam penjara. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia, ambillah dia datang kepadamu. Juga Filemon, saudaraku. Dan dari Markus, Aristarkus, dan Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Wow, saudaraku yang kekasih, selepas 10 tahun berlahir, dari masa di mana Paulus tidak mau menerima Yohanes Markus, kita melihat di sini, semasa Paulus di dalam penjara, Markus melayani dia, saudaraku. Saudaraku, surat Kolose dan surat Filemon adalah dua surat yang ditulis, dua daripada 4 surat yang ditulis oleh Paulus masa dia di dalam penjara. Dan kita tahu, saudara yang kekasih, Markus kembali melayani Paulus di dalam penjara. Berarti, saudaraku, sungguh pun pada satu ketika dia ditolak dan dia tidak diterima oleh Paulus, tetapi Markus bangkit kembali dan melayani. Apakah rahasia yang memungkinkan dia bangkit kembali? Maukah saudara belajar rahasia itu? Oh, saudara, banyak kali bila kita gagal, bila kita tewas, bila kita kecewa, bila kita ditolak, bila kita dihakimi, banyak orang Kristen tidak mau melayani. Apalagi tidak mau ke gereja juga. Tidak mau lagi, saudaraku, bersekutu dengan saudara seiman. Waduh, saudara. Kenapa? Mungkin saudara kecewa dengan saudara seiman, mungkin saudara kecewa dalam pelayanan, mungkin saudara ditolak di dalam pelayanan, mungkin saudara tersinggung. Saudara, 10 tahun selepas kali terakhir di mana Paulus tolak Yohanes Markus. Di dalam buku Filemon dan juga di dalam buku Kolose, Paulus menerima Yohanes Markus. Kita lihat firman seterusnya dalam 2 Timotius, saudaraku, pasal 4 ayat 9 hingga 11.
2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan ke-11. Ini tulisan Paulus juga dari penjara, pemenjaraan yang kedua. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kriskus telah pergi ke Galatia. Dan Timotius ke Dalmatia. Ayat 11, dengar sini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Paulus mengatakan dan mengatakan karena pelayanan Markus penting bagi dia. Coba saudara lihat, apa yang menyebabkan Markus boleh bangkit dan dipulihkan? Apa saudara? Apa yang menjadikan? Sehingga Paulus yang pernah sekali menolak dia, sekarang di dalam penjara, dia berkata, banyak orang tinggalkan dia. Banyak yang tinggalkan dia. Saya pasti Markus yang juga pernah meninggalkan dia. Tapi kali ini Markus setia. Markus setia. Apa yang memungkinkan dia bertahan? Mari kita belajar. Rahasia bertahan itu saudaraku. Mungkin saudara mau tidak boleh bertahan dalam pernikahan. Mungkin saudara tidak boleh bertahan di dalam pekerjaan. Mungkin saudara tidak boleh bertahan di dalam kilang. Ataupun dengan seorang supervisor, bos yang susah. Saudara mungkin tidak boleh tahan di dalam sesuatu pelayanan. Tapi apa rahasia? Bertahan saudaraku. Itu yang kita mau belajar loh saudara. Ya kan? Jangan pikir kalau gagal itu selama-lamanya gagal. Yohanes Markus pernah gagal. 10 tahun selepas itu, dia muncul kembali setia. Haleluya, amin. Saudaraku, itu yang terjadi. Paulus sendiri memanggil dia sebagai pelayan yang setia. Mari kita lihat apakah firman Tuhan berkata tentang Petrus. Petrus adalah juga seorang yang memuridkan Yohanes Markus sebenarnya. Yohanes Markus dengan Petrus tinggal di kota Romawi hampir setahun. Di mana pada waktu Petrus melayani di kota Romawi, di mana kota itu penuh dengan penganiayaan orang Kristen. Sehingga Petrus sendiri dibunuh oleh Kaisar Nero di kota Romawi. Pada waktu itu, teman setia Petrus juga adalah siapa? Yohanes Markus, saudara. Wow, Yohanes Markus bukan saja teman setia pada waktu Paulus dipenjarakan, tetapi pada waktu Petrus menulis dan mendorong jemaat di kota Romawi yang melalui penganiayaan. Mungkin banyak orang tinggalkan iman mereka, tetapi Yohanes Markus setia mendampingi Petrus. Kita lihat firman-Nya, 1 Petrus pasal 5 dan ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 5 dan ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawan-kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dia gunakan Babylon karena tidak mau gunakan Romawi karena penganiayaan. Dan juga dari Markus anakku. Wow, saudara, bukan saja Paulus melihat Markus orang yang penting dalam pelayanannya, Petrus melihat Markus sebagai anaknya. Saudara, luar biasa loh saudara. Dua orang hamba Tuhan ini melihat Markus penting. Coba saudara pikirkan. Orang yang meninggalkan pelayanan, orang yang gagal, orang yang mungkin dihakimi, orang yang mungkin ditolak. Tapi sekarang dia dilihat sebagai anak, dilihat sebagai orang yang penting dalam pelayanan. Soalannya saudaraku, apakah rahasia yang membawa pemulihan kepada Yohanes Markus ini? Saya mau mengajar dua rahasia penting yang juga saya berdoa saudara didorong dan dikuatkan lewat dua rahasia ini yang mendorong Yohanes Markus untuk menjadi pelayan yang setia kembali melayani. Yang pertama rahasianya adalah ini. Kasih karunia kuat di dalam tulisan Yohanes Markus, yaitu Injil Markus. Yohanes Markus mengalami kasih karunia Tuhan. Sebab itu dia boleh menjadi kuat. Di mana dia menikmati kasih karunia itu, saudara? Di mana dia menikmati? Saudara, malah namanya Yohanes Markus. Yohanes itu dalam bahasa Ibrani adalah Yokanan, saudara. Yokanan berarti kasih karunia. Wow.
John. Jadi saudara yang ada namanya John, mantaplah saudara. Karena namanya adalah kasih karunia. Wow, mungkin banyak yang mau cari jodoh. Namanya, boyfriendnya, suaminya. John kali saudara, anda tahulah. Tapi Sam juga bagus, oi. Jangan main-main saudaraku. Sam juga bagus namanya yang didengar oleh Tuhan. Oh saudaraku, di situ kita boleh melihat di namanya itu ada kasih karunia. Nah, poin saya yang pertama, kembali sekali lagi kita lihat slide-nya. Kasih karunia kuat dalam tulisan Yohanes Markus. Yaitu dalam Injilnya saudaraku, Injil Markus. Kenapa saya katakan tulisannya itu saudaraku adalah gambaran kasih karunia. Saudara, karena begini. Bila Yohanes Markus menulis Injilnya Markus itu, sebelum dia menulis, dia melihat sesuatu atau seseorang pribadi. Dia melihat Yesus. Saudaraku, Injil Markus ditulis karena kesaksian mata. Saksi mata yang diberikan oleh Petrus kepada Markus. Petrus yaitu rasul yang utama dalam 12 orang itu, memberikan saksi mata, menjadi saksi mata kepada Injil yang ditulis oleh Yohanes Markus. Nah saudara, kita tahu, ada banyak berkat yang kelihatan saudaraku di dalam Injil Markus ini. Banyak yang Yohanes Markus melihat di dalam Injil itu yang memungkinkan dia mendampingi kasih karunia Tuhan. Yang memungkinkan dia mengalami kasih karunia Tuhan. Yang memungkinkan dia merasakan kasih karunia Tuhan. Sebab itu dia kuat. Itu rahasia yang pertama. Kalau saudara mau kembali kuat, kembali pulih, kembali tekun dalam pelayanan, tekun dalam pernikahan, tekun dalam perusahaan, tekun di dalam pelayanan, saudara mesti membenarkan kasih karunia mendampingi saudara. Baru saudara bisa kuat. Bagaimana Yohanes Markus membenarkan kasih karunia mendampingi dia, saudara? Bagaimana Yohanes Markus membenarkan kasih karunia mendampingi dia? Saudaraku, dia melihat kasih karunia dulu. Barulah dia boleh menulis Injil Markus itu. Apa yang dia lihat dulu? Yang pertama saudaraku, Yohanes Markus melihat Yesus sebagai seorang hamba dan seorang hamba yang siap menjadi seorang pelayan. Saudaraku, dalam Markus 10:45 itu adalah tema utama di dalam Injil Markus. Tema utama Injil Markus adalah Yesus seorang pelayan yang setia. Markus 10:45 menjadi fondasi pelayanan Yohanes Markus juga. Saya bacakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah ini yang menjadi rahasia pelayanan Markus. Dia melihat Yesus adalah anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ingat saudara, Yohanes Markus pernah gagal dalam pelayanan. Dia gagal, dia lari, dia tewas, dia menyerah kalah. Tapi kali ini, melalui Injil yang ditulisnya itu sendiri saudara, dia perhatikan, dia melihat, wow. Yesus seorang pelayan yang datang bukan melayani, tapi sebenarnya melayani. Saya percaya itu kebenaran yang dia dapat. Memungkinkan dia menulis Injil itu, Injil Markus itu. Dia mesti berpengalaman dulu sebelum dia menulis kan? Nah, ini yang dia berpengalaman dulu. Dia melihat Yesus seorang pelayan. Kedua saudaraku, kita boleh melihat dalam Injil Markus itu, Yohanes Markus melihat seorang pelayan yang aktif dan berkesan. Tahukah saudara, dalam Injil Markus pasal 3 dan pasal 6, Yesus tak ada masa untuk berehat, tak ada masa untuk tidur, tak ada masa untuk makan pun. Melayani. Aktif. Di dalam Injil Markus, saudaraku, perkataan segera itu terjadi 42 kali. Segera. Immediately. Diulang 42 kali. Perkataan segera itu membuktikan bahwa
Injil Markus penuh dengan aksi saudaraku. Malahan Injil Markus juga mempunyai 19 mujizat. Di antara semua Injil lain, Injil Markuslah mempunyai mujizat yang paling banyak diberitakan. Dan hanya 4 perumpamaan saja. Berarti Injil Markus kurang dalam pengajaran, lebih memegah dan memuliakan pekerjaan Yesus yang dahsyat. Mujizat sini, mujizat sana, mujizat sini, mujizat sana. Terjadi tanpa henti-henti. Luar biasa mujizatnya saudaraku. Sebab itu saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, mujizat yang dilihat oleh Yohanes Markus yang kita lihat dalam Injil Markus itu adalah pengalaman Markus sendiri. Dia melihat Yesus aktif, tidak pernah berhenti. Tapi satu ketika, keaktifan Yohanes Markus hilang. Oh, saya lihat banyak orang Kristen, banyak pelayan. Satu ketika sangat aktif, sangat aktif, sangat aktif. Tapi sekarang, stop. Tak aktif lagi. Sangat aktif baca firman, sangat aktif melayani di gereja. Sangat aktif melakukan berbakti di dalam sesama jemaat anak-anak Tuhan yang lain. Tapi sekarang, keaktifannya hilang. Mari, bagaimana Yohanes Markus melihat dan mendapat kekuatan daripada Yesus yang melayani dengan aktif dan setia. Saya percaya Yesus memberikan kekuatan bagi saudara juga untuk kembali aktif. Yang sudah stop aktif, marilah kita kembali aktif. Ketiga saudaraku, dalam Injil Markus kita juga melihat Yohanes Markus melihat pengampunan yang sebenar. Saudaraku, dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. 16:8 firman Tuhan berkata begini. Malaikat Allah menampakkan diri kepada wanita-wanita yang datang untuk dengan membawa rempah untuk mengaweti tubuh Yesus yang sudah mati setelah disalibkan. Tetapi itu adalah hari yang ketiga. Kubur kosong. Dan hanya mereka melihat malaikat Allah yang berbicara kepada wanita itu berkata, Yesus sudah bangkit. Dan malaikat Allah berkata, pergilah, panggillah murid-murid, beritakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus. Hanya di Injil Markus sahaja diberitakan begini, dan Petrus. Kenapa? Ada banyak murid Yesus, kenapa disebut, beritakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dan Petrus. Saudara tahulah, hanya Petrus yang gagal. Bukankah Petrus itu bapak rohani kepada Markus? Pasti dia kongsikan sesuatu yang intim kepada Markus. Dan Markus telah melihat kalau bapak rohani saya dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu bapak rohani saya menyangkal Yesus 3 kali. Allah saya, Allah bapak rohani saya juga boleh pulihkan saya. Dia melihat pengampunan Yesus kepada bapak rohaninya. Juga tadi saya katakan Yohanes kan, anak guru itu. Hanya dalam Injil Markus disebut Yohanes adalah anak guru. Sebenarnya Injil lain tidak pernah sebut Yohanes dan Yakobus adalah anak guru. Namun Yohanes ditukar Tuhan menjadi rasul kasih. Saudara tahu dia menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Penuh dengan cerita kasih. Penuh dengan kasih Allah. 40 kali dalam 1 Yohanes disebut perkataan kasih. Ini anak guru ditukar menjadi rasul kasih. Yohanes telah melihat sendiri bagaimana anak guru ditukar. Bagaimana bapak rohaninya Petrus diberi peluang kedua. Yohanes juga melihat dia ada peluang kedua karena pengampunan Yesus. Dan yang terakhir saudaraku, yang kita boleh lihat adalah di dalam Injil Markus juga saudaraku, kita melihat bagaimana Injil Markus berakhir dengan cara yang agak pelik dan agak aneh sekali. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-8, dalam manuskrip yang paling awal sekali, bagaimana Markus mengakhiri Injilnya adalah dengan perkataan, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Karena
takut. Saudara, boleh coba bayangkan, ayat yang terakhir di dalam Injil itu adalah takut. Saya tidak maulah akhiri Injil itu dengan perkataan takut. Tapi, kenapa Injil Markus berakhir dengan ayat itu, saudaraku? Takut. Tapi kalau saudara baca Injil Alkitab saudara, memang ditambahkan yang lain dengan manuskrip yang baru. Tapi manuskrip yang paling awal berakhir dengan perkataan takut. Karena saya percaya, sebagai seorang yang gagal dalam pelayanan, yang tewas dalam pelayanan, mungkin tewas dalam hidup, tewas dalam cinta, tewas dalam pernikahan, tewas dalam keuangan. Mungkin saudara juga takut. Takut dihakimi, takut ditolak, takut tidak diterima, takut tidak dilayani, takut tidak diberi perhatian. Takut karena orang tidak lihat kamu sebagai orang biasa lagi. Yohanes Markus juga takut. Tapi apa yang Markus katakan adalah, jangan lihat takut. Jangan lihat pengakhiran dengan takut. Tapi lihatlah saya. Karena saya melihat dia, Yesus yang mengambil ketakutan saya. Lihatlah hidup saya yang berubah karena saya melihat dia yang mengambil ketakutan saya. Dia menebus ketakutan saya. Dia menang di atas segala ketakutan karena dia bangkit. Dia tidak saja lahir, tapi dia mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Dan karena dia bangkit, saya tidak takut lagi. Ya benar, pada ketika itu orang takut. Jangan lihat ketakutan mereka, tapi lihat saya. Saya tidak takut lagi karena saya lihat dia yang bangkit. Dan saya tidak takut lagi. Saudara yang kekasih, poin yang terakhir adalah poin ini, saudaraku. Poin yang terakhir adalah kasih karunia kuat dan nyata dalam penerimaan Yohanes Markus. Kasih karunia kuat di dalam penerimaan Yohanes Markus. Saudara, kenapa saya katakan begini? Paulus yang pernah menolak dia, menerima dia dan mengatakan dia penting. Petrus melihat Yohanes mengatakan dia anak rohani. Dan yang ketiga saudaraku, Allah Bapa sendiri membenarkan orang ini yang pernah meninggalkan pelayanan, menulis satu Injil yang luar biasa dahsyat. Kalau ada orang baru, lahir baru, saya selalu suruh mereka baca buku Injil Markus dulu. Karena buku ini penuh dengan action. Kenapa saudaraku? Seorang yang pernah action dalam pelayanan, penuh dengan aksi pelayanan, tidak beraksi lagi. Tapi orang ini menulis Injil yang penuh dengan aksi. Wow. Ini penerimaan Allah Bapa kepada Yohanes Markus. Penerimaan Bapak rohani. Penerimaan Bapak rohani Petrus dan juga Paulus. Saya berbicara kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Anak kamu mungkin gagal, anak kamu mungkin tidak pintar dalam pelayanan, tidak pintar dalam pelajaran, banyak gagal. Mereka perlukan kasih-Mu. Ingat, kalau Yohanes dan Petrus tolak dia, hari ini tidak ada Yohanes Markus, tidak ada Injil Markus mungkin saudara. Namanya Yohanes berarti kasih karunia. Dia menghidupi kasih karunia itu karena dia berpengalaman, dia melihat. Dia menerima kasih karunia daripada seorang bapak rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cepat lepas tangan. Jangan cepat putus asa dengan anakmu. Seorang istri, suami yang melihat istri atau suamimu yang gagal. Mungkin saudara ini bukan pengakhirannya. Mungkin saudara boleh berdoa. Ingat, dari masa Yohanes Markus gagal, 10 tahun selepas itu, baru terjadinya saudaraku, kabar kita mendengar Yohanes Markus kembali pelayanan 10 tahun. Masa bukan musuh Tuhan. Allah boleh memakai masa untuk pulihkan orang. Masa bukan musuh Tuhan. Masa mungkin musuh kita, tapi masa mungkin dipakai Tuhan untuk pulihkan orang. Seperti Yohanes Markus. 2 rahasia bagaimana Yohanes Markus kuat. 1, dia melihat melalui Injil yang dia tulis,
memberikan idea kepada kita. Injil yang dia tulis adalah apa yang dia perhatikan dulu, kemurahan Tuhan di dalam hidup dia. Kedua, bapak-bapak rohani menerima dia. Dan juga Allah Bapa menerima dia sehingga dia boleh menulis. Saudaraku, Injil Markus. Coba saudara lihat, Rasul Paulus, rasul yang menulis 2/3 daripada Injil, daripada perjanjian baru, menerima Markus. Petrus, rasul yang paling akrab dengan Yesus. Ini adalah 2 rasul yang paling luar biasa di dalam sejarah gereja. Menerima Yohanes Markus, akrab dengan Yohanes Markus. Wow. Saudara pikir saudara gagal 1 kali, 2 kali, saudara mau lepas tangan? Ada orang yang gagal dalam rumah kamu, dalam tempat kerja, dalam bisnis, saudara mau lepas tangan? Tuhan bawa dia akrab dengan 2 orang rasul yang paling hebat sekali di dalam sejarah gereja. Dan Allah memberikan kepada dia kasih karunia untuk menulis Injil yang paling dahsyat dan aktif dan aksi dan penuh dengan mujizat. Wow. Itu adalah dia menghadapi dan menikmati, didampingi kasih karunia pengampunan dan penerimaan. Menyebabkan dia bisa menjadi kuat dan kembali dipakai Tuhan. Amin, saudara. Kembali dipakai Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mau berdoa untuk saudara yang kecewa, pernah gagal, pernah tewas, pernah dihakimi karena kegagalan, ditolak. Pada waktu saudara mendampingi kasih karunia, saudara menjadi kuat. Karena kasih karunia di mana saudara bersandar itu yang menjadikan saudara kuat. Saya berdoa untuk saudara. Bapak, ada banyak anak Tuhan yang tewas, yang gagal, yang ditolak, yang dihakimi, yang tersisih, yang terbuang karena kegagalan mereka satu ketika. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami yang gagal juga melihat melalui mata iman dan rohani Yohanes Markus. Ajar kami untuk melihat Yesus kasih karunia kami yang menebus kami, yang karena kebangkitannya memulihkan kami dan memberikan kami kemampuan untuk kembali beraksi, kembali berbakti, kembali teguh, kembali setia. Karena Yesus setia sebagai pelayan yang setia, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ajar kami melihat Yesus. Dan di situ kami dipulihkan lewat Dia yang menebus kami dan kegagalan kami. Bapak, pulihkan jemaat gereja hari ini. Hari ini adalah hari permulaan baru. Hari ini adalah hari kemenangan baru. Hari ini adalah hari di mana yang lama berlalu, yang baru sudah datang di dalam Kristus Yesus. Hari ini adalah hari penerimaan Allah yang dahsyat, sebagaimana Petrus sendiri yang gagal diterima, sebagaimana Paulus sendiri yang pernah membunuh orang percaya tapi dipulihkan Tuhan. Hari ini kami yang tewas, kami yang kecewa, kami yang meninggalkan pelayanan dan gereja, kami juga bisa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, haleluya, haleluya, saya berdoa. Juga saya mau membawa saudara yang belum pernah menjadi Kristen, tapi ini kesempatan pertama kali menjadi orang percaya. Saudara pernah ditolak, tapi Yohanes Markus bukti. Namanya Yohanes Markus, kasih karunia. Juga yang sama memulihkan saudara dan mengundang saudara diterima di dalam rangkulan kasih Tuhan. Dan saudara menjadi orang Kristen yang percaya hari ini hanya dimungkinkan oleh rangkulan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara adalah orang itu dan saudara siap menerima kasih Tuhan dan masuk mengalami perhubungan dengan Yesus sebagai orang percaya, ikut doa ini baris demi baris saya pimpin, saudara ikut dan justru saudara masuk dalam satu perhubungan yang baru dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara diundang ke dalam kerajaan dan keluarga Tuhan. Kalau siap dan saudara pasti inilah yang saudara mau,
ikut doa ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Allah dan Tuhan yang menebus saya, kegagalan saya, kekurangan saya, penolakan saya. Dan Kau datang, mati di kayu salib, membuka jalan untuk menerima saya. Dan aku ditebus supaya tidak ditolak lagi, tapi diterima dalam rangkulan kasih Tuhan. Saya menerima kasih ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau saudara doakan doa ini, puji Tuhan, saudara hanya scan QR code ini dan saudara tinggalkan nama saudara supaya kami boleh koneksi, berhubung, melayani saudara, membimbing saudara masuk ke dalam perhubungan yang akrab di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap menjadi kuat dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ingat, saudara, kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita membenarkan kasih karunia mendampingi kita. God bless you saudaraku. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.